Kita akan naikkan satu pujian mengikuti Yesus.
Yesus, itulah kesukaan dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya anugerah-Mu selalu ada buat kami. Memberkati setiap kami yang beribadah di masing-masing tempat. Memberkati setiap lingkungan kami ya Bapa, supaya kami bisa bertumbuh dalam iman kami dengan kekuatan yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai PRBK, Shalom. Kita jumpa lagi saat ini dengan Bu Erna dan Yosua. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tema kita, yaitu muda. Muda dalam menjadi utuh dan asli. Nah, gimana sih kita sebagai anak muda itu bisa utuh dan asli dalam menjalani kehidupan? Tentunya berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, saya mohon Yosua untuk berdoa untuk kita semua. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, pada saat ini, dimanapun kami berada dan kapanpun kami menyaksikan video ini ya Bapak, kiranya Kau menyertai, Kau membimbing kami mengenai menjadi pemuda, menjadi remaja yang utuh dan asli bagi lingkungan kami, bagi diri sendiri dan bagi Kau ya Bapak terutama. Kami berdoa agar telinga dan hati kami selalu siap untuk mendengar, menerima dan melakukan firman-Mu dimanapun kami berada ya Bapak. Kiranya pembahasan pada saat ini dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, kiranya Kau menyertai Bu Erna yang akan membimbing kami, menuntun kami pada saat ini, dan Kau menyertai di dalam hamba-Mu dan juga Feni dan juga hamba Yosua yang akan berdiskusi bersama ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau sertai kami dari awal hingga akhir nanti. Haleluya, amin. Amin. Nah, Pak Erna, ya, ini tema kita adalah muda menjadi utuh dan asli. Nah, di dalam muda itu kan pasti ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, mungkin salah satunya bisa Bu Erna jelaskan. Ya, oke. Salam jumpa lagi teman-teman dimanapun kalian berada. Saya pernah muda dan saat ini kalian yang muda, nikmati masa mudamu. Dan muda yang saat ini diangkat oleh teman-teman kalian menjadi utuh dan asli. Sekarang ternyata banyak barang-barang di luar sana yang asli tapi palsu. Bahkan terlihatnya palsu, ternyata asli. Nah, kalian sebagai anak-anak muda, apakah akan menjadi asli atau kawin? Ya kan? Ya. Nah, ini saya punya gambar topeng. Jadi kalian pasti tidak asing lagi dari topeng. Ada yang gambar tersenyum, ada yang gambarnya menakutkan, bahkan ada anak-anak kecil atau orang dewasa pun takut dengan topeng karena mereka trauma dengan topeng. Nah, saya minta sih pendapat dari kalian, ya, dari Kak Feni, Kak Yosua. Jadi saat Anda melihat topeng, kira-kira apa yang ada dalam benak Kak Feni atau Kak Yosua? Dalam pikiran
Jadi topeng itu digunakan untuk menutupi asli dari yang ada di belakang topeng itu. Ditutupi dengan ya bagaimana bentuk topeng itu, akhirnya yang aslinya nggak kelihatan. Gitu. Setuju. Itu ya, topeng menurut Kak Feni. Yes. Ya, hampir sama sih. Topeng tidak mencerminkan topengnya senyum, tapi dalamnya bisa cemberut. Contohnya kayak apa? Misal penari-penari gitu. Bisa aja mereka capek, mereka apa, tapi topengnya senyum, tapi dalamnya mereka gitu kan, bisa jadi. Gitu kan, kita tidak tahu. Jadi topeng menutupi semua keaslian diri kita. Oke, saya setuju. Jadi topeng menutupi segala sesuatu yang ada di balik wajah asli. Kita tidak tahu wajahnya cantik atau bohong, ataukah dia hitam atau putih, dia capek atau tidak, dia senang atau tidak, kita tidak tahu. Kalau topeng yang dia pakai peranan itu adalah dia sedang berperan sebagai buto ijo contohnya, dia akan berkarakter bahwa menakutkan pasti. Tapi kalau topeng itu melihat tersenyum dan sebagainya, seperti dikatakan Kak Yus atau Kak Feni, tersenyum, senang, atau sedang sedih, tapi topeng itu tersenyum, jadi dia harus melakonkan seperti apa yang sedang dia bawa. Jadi kita tidak tahu di balik topeng itu ada kepura-puraan dan keasliannya itu hilang. Kira-kira kalau Anda sendiri memakai topeng, kira-kira enak gak ya memakai topeng kemana-mana? Kalau saya mau kemana-mana pakai topeng aja deh, supaya tidak terlihat topeng saya, tidak terlihat kalau saya sedang sedih dan sebagainya. Kira nyaman gak ya? Kalau buat saya, pakai topeng itu menurut tiap orang beda-beda ya. Tapi kadang ada yang nyaman, dia lebih nyaman keluar pakai topeng. Kenapa? Karena mungkin lingkungannya mereka atau sekitar mereka itu nggak bisa terima wujud aslinya dia. Jadi dengan terpaksa dia harus pakai topeng dan itu sudah menjadi kebiasaan. Gitu. Mungkin ada beberapa orang yang nyaman dengan topeng itu. Kalau Kak Feni sendiri nyaman gak? Sebenarnya enggak. Jadi nggak suka pakai topeng? Kadang saya pakai topeng untuk menutupi sesuatu hal yang mungkin orang lain nggak perlu lihat gitu. Cuman saya aja gitu. Perlu pakai topeng. Yes. Kalau menurut saya sih apa ya? Setiap orang pasti pernah lah atau dalam sehari-hari menyesuaikan tempat pasti ada pakai topengnya gitu lah. Kalau menurut saya sih apa ya? Ada saat-saat tertentu kita pakai topeng karena kondisinya tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan apa ya? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi terpaksa ya harus istilahnya kayak Dia harus pakai. membaur gitu loh istilahnya. Padahal dalam hati ya nggak begitu. Gitu. Ini bukan aku. Iya. Nggak nyaman. Sebenarnya nggak nyaman, cuman ya terpaksa. Ya. Kalau saya sih begitu. Oke. Jadi kalau menurut pendapat Kak Feni dan Kak Yusua, jadi mereka sesekali bolehlah pakai topeng. Sebenarnya tidak nyaman intinya. Pakai topeng tidak nyaman. Tapi apapun yang terjadi mereka harus pakai itu karena harus melihat kondisi dan keadaan. Karena mereka juga pencitraan yang pasti ya. Jadi kalau Kak Yusua ganteng gini, masa dalam wajahnya yang sedang marah, nah padahal dia marah, tapi dia harus tetap menunjukkan kegantengannya, dia harus tetap tersenyum. Dan juga dengan Mbak Feni, padahal sebenarnya dia itu senang sekali hari itu, tapi supaya tidak ada yang tahu kalau dia senang, nanti ada yang ngerecokin, ada yang WA dan lain-lain. Bantu aku dong uangnya, itu kan jadinya harus pakai topeng. Jadi intinya mereka berpendapat bahwa bolehlah pakai topeng. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada kebenaran firman Allah, Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan Kristen, anak-anak Kristen, pemuda-pemuda Kristen, pemudi Kristen, itu menjadi seorang yang asli apapun keadaannya. Jadi entah kalian sedih, entah kalian senang, entah kalian dalam keadaan apapun,
Jadi tidak ada yang tertutupi. Jadi ya natural. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat orang bertanya-tanya. Tetapi kita yang ada di dunia sekarang ini, kita yang ada sekarang ini, kadang harus memerlukan itu di tempat pekerjaan. Kita harusnya nggak suka sama bos dengan gayanya, dengan caranya. Kadang kita nggak cocok dengan pendapatnya, karena kita anak buah. Jadi iya Pak, iya, setuju nggak setuju tetap setuju. Jadi itu, jadi perlu keaslian. Nah, mari kita akan belajar kepada firman Allah yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu lengkap. Ya, semua ini semuanya saya lakukan nggak ya? Yang mana deh yang bisa dilakukan? Yang sudah tercapai yang mana Kak Ben? Satu aja. Belum ada, Bu. Ada. Belum ada. Kayos. Sebentar ya. Jadi minimal satu dulu. Semua yang benar. Jadi kalau benar berarti pasti ada yang salah. Kita di situ tadi pikirkanlah semuanya itu kan, kita diminta untuk memikirkan. Memikirkan berarti bukan sekedar memikirkan tetapi lakukan. Wajib hukumnya, tidak bisa untuk ditawar-tawar. Jadi kalau sudah dipikirkan, dilakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari, itu menjadi sesuatu yang bagus. Semua yang benar, benar berarti berhubungan dengan yang baik. Di situ adalah bukan hayalan, bukan yang palsu. Jadi tidak munafik dan hal-hal yang benar. Jadi contohnya saja kalau kita mendapat informasi dari WhatsApp, WA group atau juga dari yang lain kabar baru gitu, bener tak ini, di mana lokasinya, pasti kita akan menanyakan kebenarannya. Jangan-jangan itu berita yang bukan asli, itu karangan dan sebagainya, sehingga orang banyak mengalami krisis kepercayaan. Makanya Rasul Paulus ini mengingatkan kepada jemaat di Filipi, mereka dikatakan supaya pikirkanlah semua yang benar, minimal satu ini dulu. Tidak palsu, hal-hal yang berhubungan dengan bukan yang hayalan, kira-kiranya nanti jadi berhayal gitu. Ya di atas ya, tidak ya kita katakan tidak. Jadi semua yang benar, kita belajar menaruh dalam pikiran kita itu hal yang benar, supaya kita seperti tadi tidak pakai topeng tadi. Ya benarnya, saya menyatakan kebenaran ini. Saya tidak bisa untuk melakukan hal yang tidak baik. Contoh yang saya alami di kantor, pimpinan saya mengatakan, Mbak, nanti kalau ada telepon dari seseorang namanya J misalnya, namanya J, bilang saja saya tidak ada. Loh, lah Bapak ada, kenapa saya harus bilang nggak ada? Minta tolong, bilang saja, saya nggak bisa. Kalau Bapak minta tolong sama saya akan bilang begini, Bapak ada, tetapi Bapak tidak mau ditelepon. Waduh kok begini, karena kebenarannya seperti itu. Sepertinya itu biasa, tapi kita harus benar-benar menyatakan itu. Akhirnya orang yang telepon dan orangnya mau menerima, terserah Bapak mau jawab apa. Saya tidak mau untuk membantu hal yang ini tidak benar gitu, karena kenyataannya ada. Saya tidak mau bilang bahwa itu tidak ada. Nah, itu contoh semua yang benar. Kalau kita melakukan semuanya itu setuju itu,
harusnya memang wajib hukumnya, dan itu kita akan melatih tubuh kita. Semua yang benar, semua yang mulia. Mulia itu barang yang bagus, ya kan? Kalau barang yang bagus pasti itu sangat disukai dan disimpan. Kalau mau dijual, misalnya mutiara, barang mulia itu, nah tidak mungkin dijual dengan harga murah. Mulia berarti adalah tidak hal-hal yang tidak jorok, hal-hal yang tidak berhubungan dengan percabulan dan macam-macam. Karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mulia. Jadi semua yang mulia itu harus kita pikirkan. Jangan dimasukkan dalam pikiran kita, oh, nanti jangan-jangan saya ketahuan kalau saya sedang seperti ini, makanya saya pakai topeng aja deh supaya tidak ketahuan. Jangan, kita belajar berpikir yang mulia, yang baik, bukan yang nggak suci, yang tidak jorok dan sebagainya. Dan masing-masing, kalau misalnya mau diteliti masing-masing ya, apalagi semua anak sekarang tidak lepas dari gadget, pasti mereka di dalamnya tanpa sadar sudah masuk gambar-gambar yang sebenarnya kita tidak mau itu. Nah, ada yang memang sengaja untuk mencari dan sebagainya. Jangan lakukan itu. Pikirkan semua yang baik, sudah hapus dan sebagainya. Pikirkan yang mulia. Karena saat kita memuji Tuhan, terus nanti pas merem gambarnya itu muncul di memori kita gitu ya. Jadinya yang mulianya jadinya nggak ada. Terus yang berikutnya yang adil. Setiap kita susah untuk bisa hidup dalam keadilan, untuk bisa adil ya. Jangankan dengan teman dan sama dengan adik saudara kita, kadang-kadang kita juga nggak adil, memperlakukan nggak benar seperti itu. Jadi semua yang adil itu ya harus sesuai dengan aturan. Jadi ya kita tidak curang dan melakukan sesuai dengan tindakan dan pikiran kita itu adil terhadap sesama. Contohnya hal-hal yang sederhana, misalnya kita penjual gitu ya, ada timbangan. Kadang ada curang-curang sedikit dengan menambahkan apa, dibebani apa supaya berkurang. Meskipun itu 0, berapa, tetapi itu nggak adil. Dan bahkan yang kita sisihkan itu juga hasilnya itu bukan membawa berkat buat kita. Nanti akan ditumpuk akan menimpa kita sendiri, entah itu sakit, penyakit dan sebagainya. Tidak. Jadi sesuai aturan lah kalau kita ingin adil. Jadi adil itu bukan hanya dengan perbuatan, pikiran kita pun harus adil. Kadang kita pun nggak adil dalam cara kita berpikir. Misalnya berteman di tengah-tengah kita sambil guyon dan macam-macam, tiba-tiba ada pikiran kita terbesit, oh seperti ini. Tiba-tiba loh pikiran kita tuh pinter sekali, berjalan, oh ya seperti itu. Tiba-tiba ada ketidakadilan dalam pikiran kita. Jangan, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil. Nggak gampang, tapi harus diusahakan, harus ada upaya dan usaha untuk kita mengusahakan. Yang berikutnya adalah semua yang manis. Pasti kita suka diberi yang manis-manis. Kalau dulu masih anak-anak, kita apalagi sekarang kalau ada yang pacarnya memberi coklat ya saat kita ulang tahun atau apa, silver queen, masa ada silver queen pahit kan ada ya, pasti manis, apalagi ditambah bunga dan macam-macam. Semua yang manis itu yang elok, yang bagus, yang menyenangkan. Jadi semua yang manis ya sudahlah, pikiran kita nggak usah dipikirkan orang-orang yang telah menyakiti kita, yang pernah membuat kesalahan sama kita. Nanti kita rugi sendiri, rugi waktu, rugi perasaan, rugi tenaga. Kita nggak bisa maksimal, nggak bisa produktif karena kita memikirkan yang sebenarnya nggak bermanfaat. Orang yang dipikirkan itu tidur ngorok-ngorok, sementara kita masih pikirkan orang itu yang sudah menyakiti kita. Udah, kita nggak bisa melakukan. Pernah ngalamin gitu? Nah, Ya, rugi kan, rugi waktu, rugi tenaga, kita nggak bisa produktif gitu ya, sehingga kita habisnya waktu itu aja, buang energi, terus kita jadinya nggak jadi cakep, jadi cepet tua karena kita marah, nggak jadi cakep kayak gini, rugi kan? Nah, jadi pikirkan semua yang manis saja, ya. Jadi kalau kita pikirkan yang manis, yang akan keluar adalah hal yang manis, ya nggak? Betul. Kita berikan manis,
keluarnya jadi judes gitu, berarti bukan yang manis yang sedang dia pikirkan. Nah, jadi mari kita berpikir yang manis ya. Yang selanjutnya adalah semua yang sedang didengar ini nggak gampang. Kadang-kadang kalau hati kita dikuasai yang nggak benar, bukan yang sedang didengar yang kita dengar, tetapi cacian, makian, fitnah, dan macam-macam yang membuat kita semakin bukan berpikir yang manis, yang suci lagi, bukan yang benar lagi, cuman rencananya adalah tunggu saya ya, nanti di belokan sana kita akan ketemu. Mari makan bakso. Janganlah ya berpikir yang untuk balas dendam, difitnah dan macam-macam. Dan memang kadang-kadang kalau kita setiap hari melihat dengan YouTube dan macam-macam, kadang-kadang pikiran kita itu terpikir yang macam-macam juga, bukan yang baik. Jadi mari kita mendengar yang manis didengar aja, dan juga yang sedap didengar. Kita tidak usah yang terlalu mengingat-ingat, tapi selalu ada di samping saya ya. Orang tua saya selalu mengatakan enggak benar, sehingga itu nggak sedap didengar saya. Jadi otomatis saya isinya jengkel, gak suka, ataupun juga saat kita bergereja bersama-sama dengan teman. Dulu waktu zaman saya pemuda remaja, waktu saya lama karena saya tidak ikut pemuda remaja, karena sekolah itu harus praktek di luar kota. Terus saya balik ke kota Malang, pengen ibadah pemuda remaja sama teman-teman pikirin, oh suwe gak ketemu pemuda remaja kok dungaran. Layu saya langsung jelek. Loh, dungaran enggak, saya seperti itu. Jadi hati-hati kita dalam berkata-kata. Maksudnya guyon, bukan maksud yang lain, tapi sebelum kita ngomong, karena mungkin suasana hati saya saat itu yang terlalu peka, sehingga saya gak mau pemuda remaja kapolis, gak gereja-gereja. Sempat saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya hilang. Berapa banyak jiwa-jiwa yang hilang di antara kalian di pemuda remaja hanya gara-gara kata-kata guyon, bukan kata-kata yang sedap, yang manis didengar. Nah, ya kan? Kadang-kadang juga memang saya dulu juga mengalami ada yang blok-blokan. Saya nggak diajak ngomong, saya nggak diajak karena saya nggak bisa nyambung, karena dia yang diajak ngomong bukan bahan saya. Jadi saya ngumpul dengan orang-orang biasa yang pendiam juga diajak ngomong. Ya, sudah pemuda remaja sudah selesai pulang, tidak ada guyon-guyon. Dalam hati saya tuh pengen guyon sama mereka, saya pengen didekati, saya pengen juga ditanya bagaimana kabarmu, sekolahmu, entah itu basa-basi atau apa. Tapi itu saya ingin dilibatkan. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga mengalami seperti itu, mengalami juga sampai kadang-kadang sudah biasa guyon, lupa, kita dilupakan yang lama-lama nggak ketemu ini. Didatangi ke rumahnya, ayo ya, datang ya pemuda remaja ya, setelah datang nggak dirayakan, pernah nggak? Ayo, ya, ayo. Sekarang jangan pikirkan yang jelek sama temenmu. Kalau mereka nggak sempat jawil atau nggak sempat menanyakan kalian, jangan berpikir yang jelek, pikirkan yang manis, pikirkan yang suci. Mungkin Kak Feni saat itu sedang banyak usahanya, mungkin Kaknya juga begitu, mau latihan dan sebagainya, sehingga lupa, tidak bisa nyolek. Jadi mari kita mau belajar berpikir yang baik ya. Terus juga nggak usah memikirkan yang di sana blok-blokan seperti ini, saya nggak suka. Saya lebih suka di sana karena mereka peduli dan sebagainya. Mari belajar dewasa, bukan saatnya. Corona sudah ada di sekitar kita, kita nggak tahu kapan kita tiba-tiba didatangi corona kan? Kita nggak tahu, tidak peduli pemuda, remaja, yang tua, anak-anak, tiba-tiba datang corona itu membuat kita mati dan kita pulang ke surga, kita masih bawa dendam, buat apa? Kan seperti itu. Jadi maksimalkan waktu yang ada untuk bukan memikirkan yang tidak baik. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan layak dipuji. Jadi tidak salahnya kita memuji orang. Wah, Kak Tio saat ini loh pakai batik, cakep loh pakai batik ini. Memuji, sedap didengar. Waduh, ternyata meskipun saya seperti ini, ada yang perhatikan saya, ada yang peduli sama saya. Seperti itu. Jadi yang disebut kebajikan itu memikirkan yang baik buat orang lain,
memikirkan hal-hal yang membuat kesaksian buat banyak orang. Jadi hidup kita itu menjadi kesaksian. Kalau ini sebenarnya sederhana kan, yang biasa kita lakukan, tulisannya saja yang semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, wabot rasanya. Iya, tapi kita bisa melakukan itu. Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kekristenan kita pura-pura atau menjadi Kristen yang benar-benar kita menjadi orang yang hidup di kekristenan kita? Seringkali kalau misalnya di rumah gitu ya, kalau di antara kami Nathan atau ayahnya atau saya yang marah gitu ya, tiba-tiba diingatkan, oh Gil tadi berdoa nangis-nangis sekarang marah-marah. Enggak marah kok, seperti itu, saling mengingatkan. Jadi mari kehidupan kekristenan kita itu kita hidupi dengan benar. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan firman tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Erna, saya mau ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk firman yang sudah kita dengarkan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Kau berikan melalui Bu Erna, hamba-Mu Tuhan. Kiranya apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pedoman buat hidup kami, menjadi pedoman untuk bagaimana kami melanjutkan hidup ke depannya ya Bapak. Dan semoga firman yang sudah disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dengan baik Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau tetap menyertai kami ya Bapak untuk apapun yang kami lakukan supaya kami tetap menjadi utuh dan asli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin.